Apa kabar teman tante semua? Tante doakan semoga kalian semua sehat selalu ya. Di film kali ini kita akan melihat kehidupan Dracula pertama di muka bumi ini yang beda dari versi biasanya. Di mana di film ini hati kalian akan dibuat teraduk-aduk melihat kelembutan hati Dracula untuk wanita yang dicintainya dan juga keganasannya pada saat memangsa korban-korbannya. Yuk kita saksikan saja alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like ya videonya. Terima kasih. Cerita bermula di tahun 1462 saat kejatuhan kota Konstantinopel dalam Perang Salib. Tersebutlah seorang ksatria Rumania yang berasal dari Ordo Suci Naga bernama Vlad Dracula. Dracula pada saat itu berangkat perang dengan tekad kuat untuk menang agar dapat segera kembali bersama dengan istri yang sangat dicintainya, yaitu Elizabeth. Perang tersebut pun akhirnya berhasil dimenangkan oleh Dracula. Akan tetapi, pihak lawan mengirimkan berita palsu pada Elizabeth bahwa Dracula telah tewas dalam perang. Elizabeth yang hatinya hancur mendengar kabar itu langsung menjatuhkan dirinya ke sungai untuk menyusul kematian Dracula. Sehingga waktu Dracula akhirnya pulang dan menemukan Elizabeth sudah tak bernyawa, dunianya langsung terasa hancur. Dracula pun mengamuk menyalahkan sang pencipta karena telah mengambil Elizabeth darinya dan bersumpah akan meninggalkan Tuhannya. Dia lalu meminum darah yang keluar dari salib yang telah ditusuknya dengan pedang yang akhirnya merubahnya menjadi makhluk terkutuk penghisap darah. Cerita lalu maju ke 4 abad kemudian, tepatnya tahun 1897 di kota London. Di mana tampak seorang pria bernama Renfield, seorang agen real estate yang sedang ditahan di sebuah rumah sakit jiwa bernama Carfax. Renfield berada di sana karena dianggap gila akibat obsesinya dengan seorang kliennya bernama Count Dracula yang katanya akan memberikannya hidup abadi. Lalu tampak pria bernama Jonathan Harker yang ditugaskan untuk menggantikan Renfield mengurus real estate milik Count Dracula. Tanpa buang waktu, Jonathan pun segera berangkat menuju Transilvania meskipun harus berpisah sementara dengan Mina kekasihnya. Dan setelah melewati perjalanan panjang, Jonathan yang akhirnya sampai di Transilvania langsung disambut oleh sebuah kereta kuda dengan kusirnya yang agak-agak serem ya teman tante. Lalu saat Jonathan sampai di kastil, Dracula sudah menunggu dan menyambut kedatangannya. Dracula juga langsung menjamu Jonathan dengan makanan sambil menceritakan tentang asal-usul klan Dracula yang hebat. Tapi, coba deh teman tante lihat bayangannya Dracula. Bayangannya itu seperti punya nyawa, gerakannya gak sinkron sama si Count Dracula alias nyeremin. Jonathan lalu bertanya, kenapa Dracula membutuhkan bantuan Renfield dan juga dirinya untuk membeli 10 rumah yang ada di sekitar tempat itu. Mendengar itu, Dracula hanya terdiam dan langsung meraih foto Mina yang dibawa oleh Jonathan, memandanginya dengan penuh kesedihan. Dan bilang pada Jonathan kalau dia dulu juga pernah punya cinta dalam hidupnya yang akhirnya pergi meninggalkannya untuk selamanya. Dracula lalu mengembalikan foto Mina pada Jonathan sambil berkata kalau Mina pasti akan jadi istri yang baik. Setelahnya, Dracula menyuruh Jonathan menulis surat pada Mina dan perusahaan real estate tempatnya bekerja kalau dia akan menetap di kastilnya selama sebulan. Jonathan yang tak bisa menolak permintaan Dracula pun terpaksa menuruti apa yang diperintahkan kepadanya. Dan sejak malam itu, Jonathan melewati hari-harinya di kastil Dracula dengan perasaan bingung bercampur takut. Di mana semakin hari, Jonathan semakin menyadari keanehan-keanehan yang ada pada diri Dracula. Seperti gerak-gerik Dracula yang selalu tampak seperti melayang, bayangan Dracula yang tidak terlihat di cermin, dan juga kebencian Dracula pada kalung salib yang dipakai oleh Jonathan. Lalu suatu malam, Jonathan tidak sengaja menemukan sebuah ruangan yang ditempati oleh 3 pengantin Dracula.
Tiga pengantin Dracula itu pun langsung mencoba untuk menghisap darah Jonathan. Untung saja Dracula datang pada saat yang tepat untuk menghentikan mereka. Meskipun begitu, malam itu menjadi malam yang paling menakutkan buat Jonathan, karena di malam itulah dia akhirnya menyadari bahwa Dracula dan para pengantinnya adalah makhluk penghisap darah. Jonathan pun lalu menghabiskan hari-harinya dalam kastil seperti tahanan, sambil berusaha mencari jalan untuk pergi dari tempat itu. Dia juga melihat bahwa Dracula membayar kaum Gypsy untuk memasukkan tanah dalam jumlah banyak ke dalam peti-peti kayu. Kemudian, pada bulan Juni tahun 1897, akhirnya Dracula berangkat menuju London dengan sebuah kapal laut bernama Demeter. Yang mana di dalam kapal itu sudah terisi 50 kotak kayu berisikan tanah yang ikut dibawa oleh Dracula sebagai sumber kekuatannya. Karena Dracula lemah jika berada jauh dari kastilnya. Dan selama perjalanan itu, seisi kapal berada dalam kecemasan juga ketakutan karena satu persatu penumpangnya hilang bagai dimangsa oleh suatu makhluk yang mengerikan. Sementara itu, Renfield yang ditahan di Carfax juga menjadi gelisah dan terus berteriak senang karena merasakan bahwa tuannya akan segera datang. Dan saat kapal Demeter akhirnya merapat di kota London, Dracula segera menuju kediaman Mina lalu menggigit Lucy, teman baik Mina yang menemani Mina selama kepergian Jonathan. Lalu, keesokan paginya, semua kotak kayu berisikan tanah yang dibawa dari Transylvania akhirnya dikeluarkan dari kapal Demeter dan dipindahkan ke biara Carfax. Tak berselang lama, Dracula akhirnya keluar dalam wujud mudanya, lalu segera mencari Mina dan mengamatinya dengan wajah penuh kerinduan. Karena memang wajah Mina sama persis dengan wajah Elizabeth, istrinya dulu. Dracula lalu dengan sengaja menabrak Mina untuk bisa berkenalan dengannya, walaupun respon yang diberikan Mina sangat dingin. Tapi Dracula tidak menyerah dan terus mengikuti Mina sambil mengajaknya ngobrol, sampai akhirnya Mina menyerah dan mau berkenalan dengannya, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pangeran Fled. Sementara itu, Lucy yang sudah digigit oleh Dracula mengalami kondisi yang aneh, di mana dia terus meracau dan bertingkah aneh. Sehingga Jack, dokter sekaligus temannya, terpaksa memberikan obat untuk menenangkannya. Beberapa saat kemudian, Arthur, tunangan Lucy, datang dan begitu melihat kondisinya, langsung meminta Jack mencari seorang pria bernama Van Helsing yang dikenal mampu mengobati penyakit-penyakit aneh. Kembali ke Mina yang saat itu sedang bersama dengan Dracula. Mendadak muncul seekor serigala putih yang lepas dari kandangnya, sehingga membuat semua yang ada di situ panik, termasuk Mina. Tapi Dracula dengan santai menenangkan serigala itu sambil berkata pada Mina kalau dia tidak perlu takut. Setelahnya, Dracula pun mengantarkan Mina pulang dan berhasil meninggalkan kesan mendalam di hati Mina. Pada saat yang sama, Van Helsing yang akhirnya sampai di tempat Lucy dan melihat kondisinya serta bekas gigitan di lehernya, langsung menyuruh Jack untuk melakukan transfusi darah. Karena Lucy kehilangan darah dalam jumlah banyak yang membuatnya berada dalam kondisi kritis. Setelahnya, Jack pun bertanya pada Van Helsing apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Lucy. Van Helsing hanya bilang kalau ada suatu makhluk di luar sana yang terus menghisap darah Lucy. Sementara itu, Mina semakin hari semakin dekat dengan Dracula yang terus mempengaruhi dan menanamkan pemikiran di alam bawah sadar Mina bahwa dia adalah titisan Elizabeth. Dan hal itu rupanya berhasil. Mina pun perlahan jatuh hati pada Dracula. Beralih ke Jonathan yang selama ini masih dikurung di kastil Dracula, akhirnya berhasil meloloskan diri dengan cara melompat terjun ke sungai di bawah kastil itu. Jonathan yang kondisinya sudah sangat lemah berenang sampai ke sebuah gereja tua, di mana dia kemudian menetap beberapa waktu di sana untuk memulihkan kesehatannya.
Beberapa hari kemudian, biarawati di gereja itu yang bernama Agatha mengirimkan surat pada Mina, mengabarkan tentang Jonathan yang sedang dirawat di gerejanya. Dan meminta Mina untuk segera datang karena menurut Jonathan, Mina berada dalam bahaya. Mina yang mendengar kabar itu pun segera bersiap untuk berangkat setelah sebelumnya berpamitan dengan Lucy yang masih terbaring lemah. Tidak lupa, Mina juga memberi kabar pada Dracula bahwa dia akan menyusul Jonathan untuk menikah dengannya dan berharap agar mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Agak-agak gimana ya si Mina ini, teman tante? Dracula yang mendengar itu pun langsung hancur hatinya dan menangis terseduh-seduh menitikkan air mata darah. Lalu, pada hari di mana Jonathan dan Mina melangsungkan pernikahan mereka, Dracula mendatangi Lucy dan menghabisi nyawanya. Mungkin itu adalah ungkapan kemarahannya pada Mina yang dilampiaskannya pada Lucy. Beberapa hari kemudian, setelah mendengar kabar kematian Lucy, Jonathan dan Mina pun segera kembali ke London. Akan tetapi, begitu sampai, Jonathan yang melihat Dracula memandanginya dari kejauhan langsung jadi gelisah dan ketakutan. Pada saat yang sama, Van Helsing ditemani Jack dan Arthur sedang menuju makam Lucy untuk memenggal kepalanya agar tidak berubah jadi vampir. Jack sebenarnya tidak tega dan tidak 100% percaya atas apa yang dikatakan oleh Van Helsing bahwa Lucy telah digigit oleh Dracula. Akan tetapi, saat peti matinya dibuka dan mereka tidak melihat Lucy di dalamnya, mau tak mau Jack pun jadi percaya. Mendadak, terdengar suara tangisan dan terlihat sebuah bayangan memasuki tempat itu. Mereka pun segera bersembunyi dan melihat Lucy sedang membawa seorang anak kecil yang sedang menangis. Tanpa buang waktu, mereka segera menolong dan menjauhkan anak itu dari Lucy. Kemudian mengarahkan salib mereka pada Lucy sehingga membuatnya ketakutan dan masuk kembali ke dalam petinya. Melihat itu, Van Helsing pun langsung menyuruh Arthur untuk memakukan pakunya ke jantung Lucy dan memenggal kepalanya. Keesokannya, saat Jonathan akhirnya bertemu dengan Van Helsing, dia memberitahu tentang Dracula dan kotak-kotak kayunya yang berada di Carfax. Tanpa menunggu lama, mereka semua termasuk Jack dan Arthur segera menuju ke Carfax untuk menghabisi Dracula. Pada saat itu, Mina yang belum tahu kalau yang mereka buru adalah pangerannya tidak ikut masuk ke dalam biara, melainkan menunggu di rumah sakit jiwa yang berada tepat di samping biara itu. Rumah sakit jiwa itu sekaligus adalah tempat Renfield dirawat. Yang mana begitu Renfield melihat Mina, dia langsung bilang kalau tuannya sudah menunggu Mina dan menyuruh Mina segera pergi meninggalkan tempat itu agar selamat. Kembali ke Van Helsing, juga Jack dan Arthur yang langsung menghancurkan dan membakar kotak-kotak kayu yang berada di dalam biara. Tapi, tanpa mereka sadari, diam-diam Dracula keluar dari tempat itu dalam bentuk asap tipis berwarna hijau. Dan langsung mendatangi Renfield untuk menghabisinya, karena dianggap telah mengkhianatinya dengan menyarankan Mina untuk pergi dari tempat itu. Setelahnya, Dracula lanjut mendatangi Mina dan memberitahu tentang dirinya yang adalah makhluk penghisap darah. Mina awalnya terkejut, tapi karena rasa rindu dan cintanya pada Dracula yang kelihatannya lebih besar daripada rasa cintanya pada Jonathan, membuat Mina tidak mempedulikan itu semua. Dan meminta Dracula untuk menjadikannya miliknya agar mereka dapat terus bersama. Mendengar itu, Dracula pun jadi dilema antara ingin menjadikan Mina miliknya, tapi di sisi lain dia tak ingin merusak kehidupan Mina karena terlalu mencintainya. Pada akhirnya, Dracula kalah pada hasratnya dan menjadikan Mina makhluk penghisap darah seperti dirinya. Tak berselang lama, Jonathan bersama Van Helsing pun datang dan menemukan Mina yang berlumuran darah. Tiba-tiba, otomatis mereka semua jadi kaget melihat penampakan Dracula yang mengerikan itu.
dan Van Helsing segera mengarahkan salibnya ke arah Dracula sambil merapalkan doa. Dracula pun langsung berteriak dan bilang bahwa Mina telah jadi pengantinnya. Jonathan yang mendengar itu segera meraih Mina dan menembak Dracula meskipun Mina mencoba melarangnya. Dracula yang terdesak pun akhirnya berubah menjadi sekumpulan tikus dan melesat pergi meninggalkan tempat itu. Keesokannya, Van Helsing segera menghipnotis Mina untuk menemukan lokasi keberadaan Dracula, karena saat ini pikiran Mina sudah terhubung dengannya. Dan tanpa perlu waktu lama, mereka pun mengetahui keberadaan Dracula yang sedang dalam perjalanan kembali ke Transilvania menggunakan kapal laut. Mereka pun segera menyusul ke Transilvania dengan menggunakan kereta api agar dapat mendahului Dracula dan mencegatnya di pelabuhan kota Varna untuk membakar kapalnya. Sementara itu, Mina yang kondisinya semakin lemah akibat proses transisi perubahannya terus dikuatkan oleh Jonathan yang tetap menyayanginya meskipun telah dikhianati. Tapi, begitu kereta mereka mendekati pelabuhan Varna, mereka mendengar kabar bahwa kapal Dracula berputar arah ke arah pelabuhan Galatz melewati Varna. Sehingga mereka pun terpaksa mengganti rencana, berpencar menjadi 2 tim dengan harapan salah satu dari 2 tim itu dapat mencegat Dracula. Tim pertama yaitu Van Helsing dan Mina yang langsung menuju kastil Dracula dengan menggunakan kereta kuda. Sedangkan tim kedua yaitu Jonathan, Jack, dan Arthur melanjutkan perjalanan menuju Galatz dengan kereta api. Tapi ternyata Dracula kembali mengakali mereka. Begitu sampai di Galatz, kaum Gypsy yang melayani Dracula telah lebih dulu membawa kotak kayu berisi Dracula menuju ke kastilnya. Sehingga Jonathan, Jack, dan Arthur pun segera menyusul mereka lewat jalan darat dengan menggunakan kuda. Beralih ke Mina yang telah sampai di depan kastil Dracula dan sedang dipengaruhi oleh para pengantin Dracula agar membunuh Van Helsing. Tapi bukan Van Helsing namanya kalau nggak sanggup mengatasi hal tersebut. Dengan sigap, dia segera membuat lingkaran api di sekitar Mina dan dirinya untuk menghalau para pengantin Dracula yang akhirnya pergi meninggalkan mereka. Lalu, keesokan paginya, saat para pengantin Dracula itu sedang tertidur, Van Helsing yang mengendap masuk ke dalam kastil langsung memenggal kepala mereka semua dan membuangnya ke jurang yang berada tepat di bawah kastil. Tak berselang lama, kereta kuda para Gypsy yang membawa Dracula pun akhirnya mendekati kastil sambil terus dikejar oleh Jonathan, Jack, dan Arthur. Jonathan, Jack, dan Arthur terus menembaki para Gypsy itu untuk membuat kereta mereka berhenti. Namun, kaum Gypsy tak mau menyerah dan memacu keretanya semakin cepat. Akhirnya, mereka semua pun sampai di depan kastil dan terjadilah pertarungan yang cukup sengit. Lalu, saat Jonathan mendekati kotak kayu Dracula, otomatis Mina yang melihat itu langsung berteriak histeris dan menodongkan senjatanya pada Jonathan. Sambil bertanya, apakah bila dia sudah berubah jadi vampir, Jonathan akan mengiris lehernya seperti dia mengiris leher Dracula. Mendengar itu, Van Helsing dan Jack segera akan menuntaskan menghabisi Dracula. Tapi Jonathan melarangnya dan berkata tugas mereka sudah selesai. Mina lalu membawa Dracula masuk ke dalam kastil dan meratapi Dracula yang sedang sekarat. Mendadak, rupanya di detik-detik akhir hidupnya, Dracula mendapatkan pengampunan dari Sang Pencipta dan meminta Mina memberikannya kematian yang damai. Dengan hati yang hancur, Mina pun terpaksa menusukkan pedangnya menembus jantung Dracula dan memenggal kepalanya. Setelahnya, dia pun menyusul kematian Dracula untuk bersama dalam kematian. Demikianlah akhir film Bram Stoker Dracula ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.